Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas video mata kuliah tafsir pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir dari Quran surah Yusuf dari ayat 23 sampai ayat 29. Sebelum masuk kepada asbabun nuzul serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29, mari bersama-sama kita membaca Quran Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Terjemahannya, dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika gamisnya koyak di bagian depan maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya sebabun nuzul dari Quran surah Yusuf ayat 23-29. Jadi secara umum para ulama tafsir menjelaskan bahwa surah Yusuf ini tidak turun karena peristiwa khusus yang terjadi saat masa Nabi Muhammad, melainkan sebagai bagian dari kisah yang utuh tentang kehidupan Nabi Yusuf. Kisah ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad yang dipengaruhi oleh kaum Yahudi untuk menguji kebenaran kenabiannya. Oleh karena itu, ayat ini berfungsi sebagai penegasan bahwa wahyu yang dibawa Nabi Muhammad itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mampu menyampaikannya, kisah yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat Arab saat itu. Pada ayat 23 dijelaskan bahwa perempuan yang tinggal serumah dengan Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha, berusaha menggoda Yusuf agar menuruti keinginannya. Ia menutup semua pintu dan mengajak Yusuf mendekat. Namun Yusuf menolak dengan tegas dan berkata bahwa ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga ingat bahwa suami Zulaikha telah berbuat baik kepadanya sehingga ia tidak mau mengkhianatinya. Yusuf menegaskan bahwa orang yang berbuat zalim termasuk berzina tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian pada ayat 24, Zulaikha itu benar-benar memiliki keinginan terhadap Yusuf, dan secara manusiawi Yusuf juga sempat memiliki dorongan tersebut. Namun Allah menunjukkan tanda kekuasaannya sehingga Yusuf mampu menahan diri. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Yusuf dijauhkan dari perbuatan khianat dan dosa itu. Hal ini karena Yusuf termasuk hamba Allah yang ikhlas dan terpilih. Kemudian pada ayat 25, ketika situasi semakin memaksa, Yusuf segera berlari menuju pintu untuk menyelamatkan dirinya. Zulaikha mengejarnya dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Saat itu mereka bertemu dengan suami Zulaikha di depan pintu. Lalu Zulaikha kemudian mencoba membalikkan keadaan dengan menuduh Yusuf ingin berbuat tidak baik dan mengusulkan agar Yusuf dihukum. Nah, pada ayat 26 ini Yusuf membela dirinya dengan mengatakan bahwa Zulaikha lah yang menggoda dirinya. Lalu ada seorang saksi dari keluarga Zulaikha yang memberikan solusi untuk mengetahui kebenarannya. Lalu pada ayat 27, sebaliknya jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaikha yang berdusta dan Yusuf berkata benar. Ayat 28, setelah diperiksa ternyata baju Yusuf itu robek di bagian belakang, maka suami Zulaikha menyadari bahwa isinya lah yang bersalah. Dia mengatakan bahwa kejadian ini adalah bagian dari tipu daya perempuan yang bisa sangat besar mempengaruhinya. Kemudian ayat 29, suami Zulaikha ini kemudian meminta Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut agar tidak menyebar luas. Ia juga menyuruh istrinya Zulaikha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya karena ia telah berbuat dosa. Namun pada akhirnya peristiwa ini tetap tersebar di kalangan masyarakat. Selanjutnya nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Yusuf ayat 23-29. Yang pertama itu adalah pendidikan dengan menjaga kehormatan diri atau ifah. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf itu mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina meskipun berada dalam situasi yang sangat menggoda. Nah, hal ini mengajarkan bahwa setiap individu itu harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan diri, terutama ketika menghadapi godaan yang besar. Sikap ini sangat penting untuk ditanamkan dalam pendidikan agar peserta didik nantinya memiliki akhlak yang kuat dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan yang keji. Kemudian nilai pendidikan yang kedua itu adalah pendidikan keimanan dan ketakwaan. Dari ucapan Nabi Yusuf, "Aku berlindung kepada Allah," mencerminkan bahwa kesadaran spiritual yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu menjadi benteng utama dalam menghadapi godaan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini menekankan pentingnya menanamkan ketakwaan kepada Allah agar seseorang selalu merasa diawasi dan terhindar dari perbuatan dosa.
Kemudian nilai pendidikan yang ketiga adalah pendidikan pengendalian diri atau self control. Meskipun memiliki peluang untuk melakukan perbuatan buruk tadi, namun Nabi Yusuf itu tetap mampu mengendalikan dirinya. Hal ini menggambarkan pentingnya kemampuan kita dalam mengontrol hawa nafsu. Dalam dunia pendidikan, pengendalian ini merupakan keterampilan penting yang harus dibentuk agar peserta didik mampu mengambil keputusan yang benar dalam berbagai situasi. Dan nilai pendidikan yang terakhir itu adalah pendidikan kejujuran dan keberanian menyatakan kebenaran. Dapat kita lihat dari kisah Nabi Yusuf tadi, ketika beliau dituduh, Nabi Yusuf ini tidak diam tetapi menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia mengajarkan bahwa kejujuran harus disertai dengan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Dalam pendidikan, nilai ini penting agar peserta didik memiliki integritas dan tidak takut membela kebenaran. Sekian penyampaian materi dari saya terkait tafsir Quran surah Yusuf ayat 23-29. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.